gratis dari showroom Tangkas Mustika Jaya Bekasi. Hari ini saya akan membagikan video tentang cara pemasangan baterai pada motor listrik yang kita punya. Contoh motor listrik T3 yang mirip retro yang sampai saat ini sedang boom penjualannya. Sistem baterainya sistem baterai SLA. Jadi dia bahan dasarnya itu aki kering. Ini contoh satu set baterai SLA untuk tipe T3 ini. Seperti itu, nanti kita bedah satu persatu cara pemasangannya seperti apa untuk kita bisa memahami sama. Oke, kita buka terlebih dahulu baterainya. Kita buka. Nah, di dalamnya itu dia ada satu set baut untuk mengikat kabel-kabel yang nanti untuk menyambung di aki-akinya. Karena di aki motor listrik itu dia harus tersambung kabel-kabel gitu. Ya, ini baut untuk mengikat semua kabel-kabel itu di bagian sini, di plus dan minusnya seperti itu. Nah, ini untuk tipe T3 dia baterainya kenapa ada 5? Karena spesifikasinya itu dia 60 volt 20 ampere. Akinya itu yang 12 volt 20 ampere. Jadi kita karena pakai rangkaian seri, yang pertama itu jadi voltasenya. Jadi 12 kali 5 total jadi 60. Nah, ini tampilan aki untuk tipe T3. Nah, di sini ada keterangannya 12 volt 20 Ah. Sekarang kita buka bagian tempat baterainya di unit T3. Caranya kita buka bagasinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada baut-bautnya. Ini yang kita copot terlebih dahulu untuk baut-bautnya. Nah, biasanya kalau di motor listrik itu untuk kabel-kabel si baterai itu akan terpisah dari baterainya. Baterainya hanya berisi satu set baterainya aja doang, berikut sama baut-bautnya. Nah, kalau untuk kabel-kabelnya biasanya ada di bagasi si motornya. Nah, ini kabel-kabel yang akan nanti kita pasang untuk menyambung si baterai-baterai ini seperti itu. Sekarang kita buka dulu baut-baut yang ada di bagasi ini, nanti kita copot, nanti akan terlihat tempat si baterai yang ada di unit tersebut. Kalau di sini kita pakai contoh unit tipe T3. Nah, pada tipe T3 ini kita butuh dua kunci utama. Yang pertama itu dia butuh obengnya obeng plus yang standar aja kali ya. Yang standar ukurannya. Yang satu lagi kunci T atau kunci pas yang ukurannya 10, kunci 10. Ini untuk pertama membuka ini. Ini dibuka, lalu di sini dibuka. Nah, lalu pakai obeng buka untuk ini. Nah, gitu. Kita buka dulu, guys. Oke, ketika sudah terbuka seperti ini, kita tinggal angkat. Oke, nah ini nanti akan terlihat bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Ini bagian dalam space untuk kita simpan baterainya. Sama ini ada controllernya dan MCB-nya. Nanti baterai kita pasang di dalam sini, kita rangkai jadi satu. Nah, setelah kita persiapkan akan dimasukkan baterai, ini ada dua kabel plus dan minus yang terhubung langsung ke controller. Ini yang akan jadi pengacu utama pada pemasangan baterai. Karena kalau salah-salah pasang kabel pada baterainya nanti, kalau salah-salah pasang itu bisa meledak. Ini bisa berbahaya. Nah, ini yang merah ini dia arusnya plus, yang hitam ini dia arusnya minus. Nah, nanti karena kita pakai rangkaiannya yang sistemnya seri, jadi nanti ada penghubung di dalamnya itu satu baterai ke baterai yang lain itu dihubungkan dengan plus ke minus sampai akhirnya selesai dari 5 baterai itu terpasang seperti itu. Itu jangan sampai salah. Nanti kita coba kasih
cara pemasangannya yang baik dan benar. Satu lagi guys, pada saat kita mau pasang baterai, ini pastikan untuk MCB-nya itu dalam keadaan off. Karena khawatir ketika nanti dua kabel ini terhubung ke baterai yang kita mau pasang, kalau ini dalam keadaan on, ini khawatir akan terjadi arus yang masuk percikan ke baterainya seperti itu. Ini pastikan dalam keadaan off dulu. Nah, ini dalam keadaan off. Oke. Untuk memudahkan kita dalam pemasangan, kita cari pola yang menurut kalian itu enak. Yang penting kabel yang terhubung itu tidak salah. Khawatir kalau salah-salah itu akan menimbulkan ledakan seperti itu. Ini kenapa saya pasang dulu, karena ini kita akan memasang dari dalam ke belakang, dari dalam keluar. Jadi kita pasang kabel ini untuk memudahkan aja. Nah, ini nanti akan terpasang di sini, seperti ini. Terus nanti baterai yang kedua di sini, aki yang kedua, aki yang ketiga di sini, keempat, kelima, gitu. Ini pola yang saya pakai biasanya pada saat merakit tipe T3 ini. Seperti itu. Ini kita coba pasang dulu untuk arus yang positifnya. Kalau saya terbiasa, kita pasang dari arus positif yang menyambung ke controller. Yang nyambung ke controller seperti ini. Untuk memudahkan kita pemasangan. Kalau saya pakai pola yang seperti ini. Jadi ada arus masuk dari yang kabel positif, nanti harus keluarnya di kabel yang negatif. Ini di aki yang pertama, ini di aki yang terakhir. Begitu. Nanti begini nih pemasangannya. Oke, ini baterai terakhir yang kita pasang. Nah, barulah kita nyambung satu persatu kabel yang ada seperti itu. Nah, ini nyambung ini kabel ini akan terhubung ke kabel yang dari aki satu ke aki yang kedua. Nah, dari aki yang kedua ini akan nyambung ke aki yang ketiga. Aki yang ketiga ini akan nyambung ke aki yang keempat ke ini sampai yang terakhir. Jadi nanti arus positif masuk dari controller ke aki yang pertama, dikeluarkan oleh kabel yang negatif masuk ke arus positif yang di baterai kedua. Baterai kedua dia keluar lagi arus negatif masuk ke arus positif di baterai yang ketiga. Baterai yang ketiga nanti masuk lagi ke arus baterai yang positif di baterai yang di aki keempat. Dia keluar lagi pakai arus negatif masuk ke baterai yang arus positif di baterai yang terakhir. Nah, kalau udah baterai yang terakhir, ini akan keluar arus negatif yang masuk ke controller yang kabel ini. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, seperti itu. Oke, ini udah kabel yang terakhir. Kabel arus negatif yang terhubung langsung ke controller. Ini kita pasang di yang terakhir. Oke, kita coba lebih pahami lagi bentar. Saya akan coba buat ngurut si alirannya. Oke, yang pertama ini kita harus ingat, ini ada dua kabel yang terhubung ke controller, ada arus positif dan arus negatif gitu. Ini arus positif itu saya masukin ke aliran yang pertama, aki yang pertama saya taruh di depan. Nah, ini masuk ke aliran yang pertama, yang positif masuk ke aliran yang pertama, dia dikeluarkan arus negatif masuk ke arus yang positif di aki yang kedua. Oke. Dari aki yang kedua ini dia akan mengeluarkan juga arus negatif. Arus negatif ini dari aki yang kedua akan masuk ke arus positif di aki yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Dari arus yang ketiga ini akan dikeluarkan lagi arus negatif yang masuk ke arus positif di aki yang keempat. Oke, dari yang keempat ini juga akan dikeluarkan lagi arus negatif yang masuk ke arus positif di aki yang kelima. Nah, dari aki yang kelima ini udah otomatis kan dia udah mati nih, udah nggak akan tersambung kemana-mana lagi. Nah, makanya kita langsung pasang arus yang negatif yang terhubung langsung ke controller. Jadi pola bekerjanya itu dia dari controller itu akan menyuplai
arus positif ke baterai, dan dia akan dapat input dari arus negatif yang dikeluarkan dari baterai tersebut masuk kembali ke controller seperti itu. Dan kalau bisa ini semua dipasang secara safety, jangan ada yang cross atau tertumpuk seperti ini gitu, atau tertumpuk seperti ini. Nah, ini akan membahayakan ketika tertekan, akhirnya jadi timbul hubungan arus pendek nantinya kalau sampai tertekan. Makanya dibuat kalau bisa sejauh mungkin, dan kalau bisa rapih dipasangnya untuk meminimalisir terjadinya konsleting arus pendek. Seperti itu guys. Jadi ini sudah kita pasang. Totalnya itu ada 5 aki di unit T3 ini dengan spesifikasi 60 volt 20 ampere, karena satuan akinya ini yang 12 volt 20 ampere. Kenapa yang pertama voltasenya? Karena kita pakai arus rangkaian seri yang notabene itu terhubungnya plus ke minus. Jadi yang pertama itu secara keseluruhan itu hanya voltase ampernya tetap 20. Oke, seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah terpasang dengan baik, rapi dan aman, kita coba tes. Kita nyalain MCB-nya yang tadinya off ke on. Ini tinggal dicetrek aja. Nah, biasanya kalau sudah bunyi seperti itu dia menandakan bahwa semuanya sudah terhubung dengan baik. Gitu. Kita coba tes. Ini kuncinya. Kita tes unitnya nyala atau tidak. Nah, Oke guys, sempurna, semua sudah nyala. Oke, kita gas. Oke, ini speed 2, ini speed 3 nih. Tinggal kita pastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik. Oke, jika semua baterai dan pengkabelannya sudah terpasang dengan baik, benar dan aman, kita pastikan lagi pada saat kita akan mengecas unit ini, colokan pot casannya itu ada di bawah jok. Nah, untuk T3 ini ada di sini. Ini ada colokannya, dia tipenya tipe kaki 3 seperti ini. Nanti dari sini colok langsung ke listrik. Cuman dalam pengecasan itu yang perlu kita perhatikan, simple, sepele, tapi berimpaknya lumayan besar. Pada saat pengecasan itu pastikan kondisi MCB itu dalam keadaan on, gitu. Kalau dalam keadaan off, dia arus yang kita cas itu nggak akan masuk. Jadi kalau kita mau ngecas itu pastikan MCB-nya dalam keadaan on, sehingga arusnya bisa masuk ke dalam baterainya seperti itu. Oke, sekian penjelasan untuk pemasangan baterai dan pengecasan di motor listrik tipe T3 ini. Kurang lebihnya, jika ada kalian yang bingung atau ingin menanyakan lebih lanjut kepada kami, bisa hubungi kami di alamatnya ada di bawah sini. Oke, sekian dari kami, dari saya, dari Tangkas Motor Listrik. Salam Tangkas hebat!